Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Prasto Eko. Matur nuwun banget buat teman-teman semuanya yang masih setia nongkrongin video-video dari saya dan masih mau menunggu konten-konten baru dari video saya. Oh iya, buat teman-teman semuanya yang mau berbagi cerita atau pengalaman pribadinya, nanti bisa langsung kirim ke email saya atau posisi DM di Instagram saya, yang alamat linknya akan saya tuliskan di link deskripsi di bawah video ini. Buat teman semua, selalu sukses, selalu jaga kesehatan, kalian the best pokoknya. Jangan lupa subscribe, like, komen di kolom komentarnya, berikan saya masukan, pasti saya akan lakukan yang terbaik buat kalian semua. Oke, langsung saja cerita hari ini, terjebak di pasar setan. Perjalanan membuatku ke sana, ke tempat belum pernah aku bayangkan sebelumnya. Apa yang terlintas di pikiran kalian apabila saya menyebutkan pasar setan? Pasti dengan pasar gaib yang ada di banyak gunung Indonesia. Tapi dalam cerita ini saya tidak akan menceritakan pasar setan yang ada di gunung. Lantas di mana? Yuk kita simak video ini sampai selesai. Ambil pelajaran yang bisa diambil dari setiap cerita yang saya bagikan. Jangan hanya mengambil dan menerima dari sisi seram atau menakutkannya saja. Ini adalah pengalamanku beberapa tahun yang lalu saat touring dengan seorang kawan dari Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Selepas kami pulang dari Ciamis, Jawa Barat, baliknya aku ikut mampir ke rumah kawan di Purwodadi untuk istirahat sehari sebelum keesokan harinya aku harus pulang ke Tuban, Jawa Timur. Keesokan harinya selepas asar dengan mengendarai motor masing-masing, dia temanku mengantarku sampai ke Bledugwu sekalian untuk menemaniku untuk mengambil gambar di objek wisata itu, sekalian untuk menikmati es kelapa muda yang kebetulan banyak dijual di sana. Kasihkan melihat objek wisata bumi yang sedang batuk itu, hingga tak terasa sudah menjelang maghrib. Baru selepas maghrib, saya mulai perjalanan pulang ke Tuban yang mungkin memakan waktu 3-4 jam. Ya, maklum jalan alternatif dari Cepu Semarang saat ini memang rusak parah, jadi memang harus memakan waktu yang mungkin agak ekstra. Sebenarnya saya sudah merasakan ada yang aneh saat memulai perjalanan pulang. Sejak saya meluncur dari Bledugwu saat motor saya kendarai memasuki kawasan kecamatan Kradenan, Grobogan, tiba-tiba ban motor saya bocor. Untungnya masih ada satu tukang tambal ban yang buka di dekat kantor kecamatan. Setelah itu kita memasuki kecamatan Gabus. Tiba-tiba saat memasuki kecamatan Gabus, lampu depan motor saya mati. Ya, terpaksa saya harus berhenti di pasar Sulur Sari untuk memperbaikinya. Beberapa saat setelah kembali normal, saya melanjutkan perjalanan. Sekitar 1 jam saya baru masuk daerah Randu Blatung, Blora, Jawa Tengah. Sekitar 1 jam kemudian melintas area hutan jati, barulah saya sampai ke wilayah Klopo Dhuwur, Blora yang terkenal dengan Wong Samin. Wong Samin itu kalau di daerah saya condongnya malah ke orang yang tidak mau dikasih masukan sama orang lain. Kurang dari 30 menit kemudian saya sudah memasuki pusat Kabupaten Blora, dan langsung dari Bataran 410 sekitar 500 meter tiba-tiba tanpa sebab mesin motor saya mati. Sebelumnya ini belum pernah terjadi. Di samping masih tergolong motor yang baru, saat itu sebelum berangkat touring pun saya selalu ngecek motor sesempurna mungkin. Dari bagian pengapian, kelistrikan, sampai mesin semua sudah saya cek. Sampai oli pun langsung saya ganti yang baru. Sedikit jengkel saat ikan motor ke tepi jalan, dan memang jalan saat itu masih ramai dari arah Blora menuju ke Bojonegoro, Jawa Timur. Belum sempat menyadarkan standar, saya dikejutkan oleh suara yang tiba-tiba oleh wanita tua. Dari mana datangnya pun saya tidak jelas. "Mas, boleh saya minta tolong?" tanya wanita tua itu. Saya menoleh ke arah wanita tua itu yang menyapaku tadi. "Apa yang bisa saya bantu, Mbah?" jawabku. "Saya boleh menumpang sampai di Bogorjo. Mau naik ojek saya tidak ada uang, Nak," kata nenek tua itu bernada melas. "Oh, monggo, Mbah. Kebetulan nanti saya lewat situ. Tapi sabar dulu ya, Mbah.
motor saya agak rewel, saya akan cek dulu motornya. Bentar, jawabku. Saya sama sekali tidak memperhatikan wanita tua itu. Saya terus konsentrasi dengan motor ini. Setelah mengecek kondisi mesin, ternyata tidak ada sedikit masalah apapun terhadap mesin motorku. Itu mesin motor aku starter langsung menyala. Saya segera melanjutkan perjalanan yang sebelumnya mempersilahkan wanita tua itu untuk naik ke motor. Pegangan ya mbah, ucapku. Sambil lanjut, aku melanjutkan motor, namun kali ini hanya melanjutkan motor dengan kecepatan standar. Karena tahu sendiri, posisi saya memboncengkan wanita tua, ibu. Bau wangi dari wanita tua itu sebenarnya membuatku agak risih. Sebab bau wanginya tidak seperti wewangian pada umumnya. Saya rasa wewangian itu aneh. Dalam pikir saya, nenek itu gaul juga. Kenapa? Ya masa punya parfum tapi tidak punya uang untuk ojek. Namun aku tidak mempedulikannya. Saya anggap bau wangi seperti ini sama dengan wangan wanita yang ada di kampung saya. Umumnya pada hajatan, helatan hajatan, kebiasaan mereka memakai wewangian, namun yaitu menyengat. Dalam perjalanan tidak banyak yang saya bicarakan dengan nenek itu, sebatas mengingatkan untuk pegangan saja. Di samping itu saya harus berkonsentrasi mengemudikan motor. Ketika memasuki kecamatan Bogorjo, Bluro, saya mencoba bertanya pada wanita tua itu, tetapi sama sekali tidak ada jawaban dari wanita itu. Tidak dengar mungkin barangkali, pikirku. Karena waktu saya tanya sama dia, kondisi motor pun sedang berjalan. Sampai di dekat pasar Bogorjo, saya bertanya lagi pada wanita itu, namun tetap tidak ada jawaban. Saya tepikan motor di dekat samping simpang tak jauh dari pasar dengan tujuan hendak bertanya kembali pada wanita itu. Namun saya sangat menoleh. Saat saya menoleh ke belakang, aku sangat terkejut dengan keadaannya. Saya tidak melihat apapun. Wanita tua itu pun tidak ada di jok belakangku. Sekedar informasi, jalan alternatif dari Blora menuju Kenduruan, Tuban, itu adalah jalan sempit. Sebagian besar melewati areal hutan jati perhutani. Karena sudah merasa terlambat dan semakin beranjak malam, saya berusaha tidak peduli apa yang barusan terjadi, sekalipun dalam hatiku penuh tanda tanya. Karena jalanan bergelombang, saya tidak bisa memacu motor lumayan kencang, meskipun jalanan sangat lenggang waktu itu. Lepas dari Bogorjo, saya memperlambat motor karena di kejauhan tampak banyak lampu seperti ada tontonan orang sedang mempunyai hajatan. Ternyata bukan orang yang mempunyai hajatan yang saya lihat. Setelah saya berhenti di situ, keramaian itu seperti pasar malam, tapi bedanya hanya tidak ada kami diputar di situ. Seperti pasar malam pada umumnya, banyak sekali orang keluar masuk tempat tersebut. Selain menikmati makanan, dan banyak juga mereka yang mencoba membeli pakaian. Karena semenjak tadi masih di atas motor, segera saya tepikan dan bergegas memasuki pasar tersebut, yang boleh dibilang ramai meski malam sudah mulai beranjak tua. Karena tujuan masuk ke pasar malam ini adalah untuk mengisi perut. Setelah mencari kesana kemari, tak jauh dari tempatku berdiri tadi ada sebuah warung bakso. Saya pikir bakso paling tepat lah, karena panas dan lumayan mengurangi rasa dingin juga setelah perjalanan. Sambil menunggu bakso yang saya pesan disajikan, saya menyalakan sebatang rokok. Namun saya merasa ada yang aneh ketika memperhatikan orang-orang di sekitar pasar malam itu. Dalam hatiku bergumam, aneh sekali, pandangan mereka kosong semuanya. Hanya suara riuh rendah, tapi mulut mereka tidak ada yang berbicara. Lalu itu suara dari mana? Pikirku. Biasanya orang desa selalu bertepur sapa, sekalipun mereka tidak saling kenal. Dan kali ini bulu kuduku mulai merembang.
Namun saya berusaha tetap tenang karena saya menganggap itu adalah angin yang berhembus dari belakang punggung saya. Sekalipun restoran tersebut hanya diterangi dengan cahaya lampu-lampu petromak, namun suasana terang dan ramai. Untuk menghilangkan rasa jenuh dan bosan, saya mengeluarkan handphone lalu mencoba SMS ke orang rumah sambil melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 23.58 waktu Indonesia Barat. Saya tidak menyadari kalau saat itu sedang atau barangkali berada dalam dimensi lain. Kemudian saya masukkan lagi handphone dan melepaskan lagi pandangan ke arah balik saya duduk. Saya mendapati pasar malam yang mulai sepi, bahkan hampir separuh wilayah pasar malam tadi yang saya lihat tinggal sebagian saja. Sama sekali masih belum menyadari apa yang saya alami waktu itu. Saya menganggap kalau sebagian orang sudah membereskan dagangannya karena sudah terlalu malam. Saya masih tetap santai. Kembali saya melihat ke arah warung tempatku memesan bakso. Penjual bakso waktu itu masih tampak sibuk karena melayani orang-orang yang lebih dulu dari itu. Lalu saya melepaskan pandangan ke arah samping. Ternyata sudah gelap, tinggal beberapa penjual saja. Kembali saya membuat heran oleh keadaan waktu itu. Waktu begitu cepat. Seharusnya orang beres-beres makanan waktu minimal setengah jam baru bisa menyelesaikan dagangannya. Akan tetapi ini hanya terjadi beberapa detik. Sungguh aneh. Sungguh aneh. Lalu saya lihat ke arah warung bakso tempat saya pesan tadi. Ternyata masih juga sibuk dengan pembeli yang lain. Ketika saya menoleh kembali ke samping kanan, ternyata sudah gelap. Dan begitu kembali menoleh ke arah penjual bakso yang ada di depanku, aku terperanjat kaget. Sementara pedagang yang ada di situ yang tempat saya pesan bakso tadi sudah tidak ada. Sudah gelap semua. Sementara sinar bulan saja yang tampak terang. Kemana penjual tadi, gumam. Dengan cahaya bulan perlahan saya memperhatikan sekeliling saya. Saya terkejut lagi ketika melihat batu nisan di tempat saya duduk. Dan yang lebih terperanjat lagi, ternyata tempat yang saya duduki, yang sebelumnya adalah terlihat bangku di mana saya pesan bakso, ternyata berubah menjadi kijing makam. Saya bergegas meninggalkan tempat ini dan langsung menyalakan mesin motor. Sebisa mungkin saya berusaha tenang mengemudikan motor menuju ke kenduruan, sambil tentu saja dada terus bergemuruh. Selepas dari sana, walaupun dengan perasaan sudah tidak ada keanehan-keanehan yang datang, sangat mengerikan. Sekian cerita.